Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, waktu ke depan milik Tuhan. Tuhan kiranya boleh berbicara kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Dengan segala keberadaan kami, dengan segala kisah hidup kami, bila kami boleh kembali disentuh oleh kasih-Mu Tuhan. Kasih yang pernah menyentuh kami. Ataupun mungkin Tuhan, kami belum merasakan kasih-Mu. Setiap teman-teman yang ada, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan juga yang ada di rumah masing-masing. Dan kami membuka hati kami hari ini, biarlah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus dapat melampaui ruang dan waktu. Dunia ini kami menyadar Tuhan, dengan adanya pandemik ini Tuhan. Sebuah virus yang tidak kelihatan, bisa tersebar ke seluruh penjuru bumi. Dan di sini kami melihat yang tidak kelihatan itu ada. Dan di sini kami juga diingatkan, ada kasih yang tetap bekerja di bumi ini, di seluruh penjuru dunia, di bagian-bagian yang tergelap dunia ini. Ada juga kasih yang bekerja, ada kasih yang masih hidup di hati setiap orang yang menangis karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Yang mau menjadi teman bagi orang-orang yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Tuhan, dan biarlah kami, anak-anak Tuhan, yang percaya kasih itu, kami boleh membawa kasih itu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh berkumpul lagi kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan melanjutkan sesi pembahasan hari ini di dalam sebuah tema Engaging Seekers, Reaching the Unchurched. Bagaimana kita engage bersama dengan orang-orang pencari kebenaran. Karena 2 minggu lalu saya bercerita bahwa ternyata orang-orang yang tidak beribadah di gereja, yang sering kita sebut unchurched, belum tentu mereka tidak bergulat dengan kehidupan, belum tentu mereka tidak bergulat dengan Tuhan, belum tentu mereka tidak mencari Tuhan. Dan justru juga orang-orang yang selalu di dalam gereja setiap minggunya, belum tentu mereka orang-orang yang juga mencari Tuhan. Jadi siapa itu unchurched? Jangan-jangan kita teman-teman yang selalu tiap minggu ke gereja, jemaat yang setia bertahun-tahun, puluhan tahun di gereja, ternyata kita adalah unchurched karena kita disconnected dengan church. Tapi justru teman-teman kita yang di luar sana, yang bergulat dengan penderitaan, yang bergulat dengan kesakitan, yang bergulat dengan ketiadaan Tuhan, justru mereka mungkin sedang berseru kepada Tuhan dengan seruan yang tulus, yang jujur, dengan air mata yang tidak dibuat-buat, dengan satu kerohanian yang lebih vulnerable, kerohanian yang tidak bertopeng, teman-teman. Dan bagaimana kita sebagai gereja, ya? Saya ajak minggu lalu kita bertobat sebagai gereja untuk bagaimana kita membuka ruang hati kita untuk unchurched. Dan ketika kita membuka itu, hari ini kita akan belajar lebih dalam bagaimana kita boleh hadir sebagai gereja kepada orang-orang yang di church, bekas gereja tapi udah capek sama gereja, ya, atau mungkin nggak suka sama gereja. Dan ketika mereka mau datang ke gereja berat banget. Tapi saya bersyukur hari ini banyak unchurched hari ini, padahal nggak ada planning ya. Di hari ini di tempat ruangan ini ada beberapa temen, ya, nggak cuma satu, beberapa yang udah lama nggak ke gereja. Saya nggak ada rencana kita mau ngomongin unchurched ya hari ini, maka ayo kita kerjain anak-anak unchurched supaya bawa ke sini. Nggak ada planning. Tapi hari ini datang aja entah dari mana. Ya, beberapa saya kenal. Beberapa kita suka nongkrong, gerejanya nggak di sini, gerejanya di kafe, saudara-saudara. Ketika kita ngomong tentang penderitaan kita, hidup kita, pergumulan kita, itu gereja, ya. Karena kadang-kadang gereja tidak menjadi gereja buat teman-teman kita, buat saudara-saudara yang lain, yang merasa hidupnya penuh struggle, mereka tidak dimengerti, mereka nggak punya tempat di gereja, padahal gereja adalah tempat. Ya, sebelumnya saya akan mengajak kita membaca Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan buat setiap kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-16. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi,
ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kepada kita mendapatkan bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ini diulang 2 kali. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah dan Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Surat Yohanes adalah surat yang unik karena surat ini, yang bagian Yohanes 1 ini, sebetulnya lebih bersifat seperti nyanyian atau kidung, ya, berbeda dengan Yohanes 3 dan 4. 1 ini bersifat nyanyian, sebagai sebuah nyanyian kidung yang dinyanyikan yang begitu indah, dan nyanyian ini memuja yang bernama kasih. Dan kasih itu bukan sesuatu, tetapi kasih adalah person, pribadi yang adalah Allah sendiri. Maka ada seorang ahli yang mengatakan love is the first name of God. Kasih itu adalah nama pribadi, nama pertama dari Allah kita. Karena God tidak menyatakan diri I'm a rational God, I'm a rational being. Jadi God adalah love, love is God, God is love. Maka barang orang siapa yang mengasihi, dia adalah hidup di dalam kasih. Maka seorang filosof yang bernama John D. Caputo mengatakan apa? Kalau orang tidak mengasihi, dia tidak beragama. Tetapi orang yang mengasihi, sekalipun dia tidak beragama, dia adalah orang-orang yang beragama. Banyak orang beragama tetapi tidak mengasihi, dia bukan orang-orang beragama. Tetapi banyak orang-orang yang berjuang, mungkin dia tidak bergereja, tapi dia berjuang untuk mengasihi di dalam carut-marut kehidupan, di dalam kehancuran-kehancuran. Dia adalah orang-orang beragama, saudara-saudara. Ya. Beberapa tahun lalu saya mengkoleksi buku, ada 4 seri dari sebuah buku, dan buku ini menyadarkan saya, ya. Buku ini menyadarkan saya, saudara-saudara, karena buku ini ditulis oleh orang-orang ahli, ya. Saya coba kurang 1 karena cari di Indonesia nggak ketemu, ya. Saya koleksi ini. Cimel ngomel kalau habis pelayanan uangnya habis buat beli buku gitu ya. Waktu saya koleksi ini dan membuat saya tertarik, mengapa? Mereka adalah pemikir-pemikir besar, profesor-profesor besar, tetapi ketika dia menulis buku ini dari segi filsafat, what would Nietzsche do? Dan profesor itu membahas pertanyaan daily. Bagaimana kalau kamu putus cinta? Bagaimana Nietzsche mengajarkan ketika kamu putus cinta, kamu bisa mengatasi putus cintamu. Ya, nanti di sini ada berbicara tentang ahli-ahli politik dan bisa menulis bagaimana kalau kamu vote presiden, kamu bingung karena berita yang simpang siur. Nanti ada secara feminis, bagaimana feminis ngomongin kalau kamu di ghosting gitu ya. Nggak ada ghosting sih di sini. Di apa? Gaslight ya. Bagaimana? Ini ada. Ya. Nanti apa, Freud, seorang psikolog, bukan satu penulis. Bagaimana kamu bisa mengatasi daily problem? Bagaimana kalau kamu nggak bisa tidur? Bagaimana kalau kamu boros banget? Yang ini saya belum baca gitu ya. Rada males baca yang bisnis tapi udah beli gitu kan. Tapi buku-buku ini menyatakan apa? Dunia kontemporer kita, intelektualitas turun ke bawah. Presiden kita juga dulu kan populernya karena apa? Turun ke bawah. Ya. Tapi apakah gereja cukup turun ke bawah, teman-teman? Ini semua pemikiran-pemikiran yang sulit sekali, tapi mereka bergulat dengan pergulatan manusia yang real. Tapi mungkin kalau beli ini sesat nih Pak Johan nih. Ya, membaca buku filsafat, nanti sesat. Membaca buku sosiologi, ini Marxis ini kan itu, warna-warna merah itu ya. Ini sesat, ini feminis, ini sesat. Tapi saya belajar apa? Ternyata mereka tokoh-tokoh yang hebat, mereka berusaha menyelesaikan daily problem. Gimana kalau kamu nggak bisa nyimpen uang banyak? Dia ngomong, gimana kamu kalau selalu boros? Kadang di gereja, jangan cuma boros ya, uang milik Tuhan, selesai. Habis itu boros terus.
suruh persembahan terus begitu ya. Gak seperti itu teman-teman ya. Kita gak diajarin bagaimana kita deal sama daily problem. Sehingga teman-teman kemarin saya diundang satu tempat, saya berbicara tentang sebuah tema, horoskop. Pertama saya males, saya gak biasa ngomong, tapi gak apa-apa Pak, ngomong aja gitu. Ya udahlah ya, berdasarkan saya ya. Tapi temanya horoskop, apologetika terhadap horoskop. Mati dah gua. Apologetik terhadap horoskop. Boleh nggak nonton horoskop? Iman Kristen berbicara apa tentang horoskop? Teman-teman, selanjutnya saya katakan apa? Ternyata ketika saya meneliti ternyata milenial itu so into sama horoskop, astrologi. Ternyata situs-situs horoskop itu hari-hari berlipat-lipat ratusan kali dilihat, diakses. Jadi ini bisnis yang besar. Ya. Dan ketika saya meneliti, ternyata yang meneliti nggak cuma teologi, tetapi neuroscience, cognitive science, psikologi ngomongin tentang horoskop. Ya. Dan ketika gereja ngomongin ya, boleh nggak? Dosa nggak? Salah nggak? Saya nggak mau ngomongin, maaf saya kali ini ngomonginnya berbeda. Mengapa? Kenapa seorang ahli mengatakan apa? A combination of stress and uncertainty about the future is an ailment for which astrology can seem like the perfect balm. Ternyata generasi yang nggak ada arah, nggak menentu, hidup yang kacau, dia butuh obat, dia butuh mengatasi rasa sakitnya. Dan ternyata horoskop terbukti secara ilmiah membuktikan bahwa orang itu bisa anxiety-nya berkurang. Dia yang gak kenal dirinya, dia ketika ngomong gua sio naga, naga itu kuat. Naga berdosa kan, itu bilangan di Wahyu kan di segala macam. Kita sibuk di situ ngapain? Gua tikus, pinter cari duit, akhirnya dia rajin, sukses dia. Ya. Walaupun celakanya kalau sudah mulai samping-sampingan ya, lu naga, gua kucing. Memang kayaknya kita nggak jauh, udah divorce. Oh nggak kayak gitu teman-teman ya. Manusia itu butuh pengenalan akan diri, dan ternyata mereka nggak punya arah di dunia ini. Milenial nggak ada yang bimbing. Ternyata horoskop bisa. Dan menurut cognitive science mengatakan powerful vocabulary to capture not only personality and temperament. Nggak cuma mendefinisikan siapa kamu, tetapi apa? Life challenge and opportunity. Oke, hari ini mungkin perjodohanmu tidak baik, tetapi ketika kamu setiap giat dan rela menanggungnya, masa depan ada yang cerah. Kamu akan ditemukan satu orang. Oh ya, ada harapan. Hidup dia. Apalagi? Saya sesat nggak hari ini? Jadi setelah ini pakai horoskop. No, bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya teman-teman ya. Under condition of high stress, the individual is prepared to use astrology as a coping device. Even though under low stress condition he does not believe in it. Sekalipun mereka nggak percaya. Jadi ternyata milenial percaya nggak percayalah terserah. Pokoknya ternyata works. Ternyata gue nggak gila. Ternyata gue masih punya harapan hidup. Dan beberapa kesaksian terbukti. Mereka gak percaya. Tapi ternyata horoskop bisa sedikitnya membuat hari itu mereka bisa lewat. Celakanya gereja, horoskop boleh atau gak boleh? Oh itu dosa, oh itu gak dosa, oh itu ngiri. Ngapain? Lu kasih apa buat orang-orang itu? Saya mengutip seorang ahli. Slide selanjutnya. Mengatakan we evangelicals are answering questions no one is asking. Evangelical dari tradisi saya teman-teman, saya mengkritik diri saya. Kita orang evangelical menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bukan kepada dunia barat. Sehingga orang dari agama apapun, dari aliran tradisi apapun, ketika kamu mindful jiwa kamu lebih tenang. Kamu gak emosional, kamu lebih bahagia sedikit ketika kamu melatih mindfulness. Apa yang ditawarkan kekristenan kepada generasi ini, dunia ini, yang tidak ada arah, yang banyak orang stres, yang banyak orang butuh tuntunan? Berdoa. Teman-teman, saya tidak menghina berdoa ya. Berdoa sesuatu yang penting, tetapi pengertian seperti apa? Tapi hari ini kita tidak membahas itu. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang sebetulnya orang nggak jawab. Boleh nggak? Boleh nggak? Sesat nggak? Sesat nggak? Tuhan marah nggak? Dosa nggak? Padahal mereka sedang bertanya bagaimana gue jalanin hidup. Dan Alkitab kalau kita lihat, Alkitab itu dikatakan Torah. Torah itu guidance, tuntunan.
Bimbingan. Torah yang seperti kuk, artinya apa? Kuk di Israel itu ada dua. Torah itu kuk, yang kata Yesus ringan. Supaya apa? Ketika ada dua lembu di sana. Satu lembu senior, satu lembu junior. Supaya lembu yang junior jalannya tetap lurus. Karena ditemani oleh lembu yang senior yang mengikul kuk itu. Maka kita punya Tuhan, dia memikul kuk itu. Dia tidak cuma ngomong, doa, percaya. Tapi dia bareng bersama dengan manusia. Memikul supaya langkah-langkah kita ada guidance. Itu Taurat, firman. Tapi sayangnya kita menerjemahkan dengan hukum, nomos, aturan. Gak boleh, dosa, salah, penjara, neraka. Torah is guidance. Seperti papa yang bimbing anaknya. Ini loh cara naik sepeda. Supaya kamu gak nabrak, jangan di tengah jalan parah. Ini caranya makan kamu gak keselak. Makan sate kayak begini. Anak saya dulu kalau makan sate begini saudara-saudara. Itu kalau salah gitu ya. Horor. Ini loh caranya. Guidance. Tapi kita memperlakukan firman sebagai nomos. Aturan. Saudara-saudara saya akan lanjutkan. Ya. Ternyata dunia ini adalah apa? Seorang penulis mengatakan bahwa karakteristik dari orang-orang itu pengen mengikut Yesus, tetapi mereka juga pengen terkoneksi dengan dunia. Tetapi ternyata apa? Penulis-penulis buku yang saya baca, banyak gereja itu dia disconnected sama world. Ini dunia di sini dia ngomongin yang beda. Jadi hari Minggu itu kita ada merasa di surga, di satu tempat yang berbeda. Tapi Senin sampai Jumat sampai Sabtu kita bingung nggak mau ngapain. Karena dunianya nggak beda banget, nggak terhubungkan. Saudara-saudara. Nggak terhubungkan. Inilah kenyataan. Dan di sini saya akan membahas beberapa kritik unchurch terhadap gereja. Ya, kritik unchurch, kekecewaan. Tapi saya tidak bisa membahas dalam karena kita waktu hanya sebentar, teman-teman. Ya, kita tidak bisa bahas dalam. Kritik mereka seperti ini, teman-teman. Gereja itu terlalu restriktif dan overprotective. Apa-apa nggak boleh. Bukan kita membolehkan ya. Tapi kadang-kadang itu seperti mama yang terlalu overprotective, yang tidak mengajak anaknya melihat dunia. Dia tutupin orang. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Jangan ngomongin seks. Seks itu sulit, seks itu berbahaya. Akhirnya dengarnya dari Netflix, salah kaprah. Sehingga banyak yang nikah. Akhirnya cerita, kok bayangan gua malam pertama itu indah. Tapi ternyata gini doang. Lu salah. Karena lu rujukannya bukan orang yang ngerti. Sexuality itu bukan masalah nikmat lu, tapi masalah kamu mengenal tubuh. Dan itu perlu proses perjalanan. Kenapa akhirnya pria dan wanita perlu mengenal? Kenapa kalau mengenal pria gampang lebih mengenal? Karena tahu bagian-bagian sensitif pria adalah pria sendiri, begitu? Makanya teman-teman yang di LGBT mengatakan apa? Ya udah kalau mau lebih nyaman dan enak, gampang. LGBT kenapa? Karena kita lebih tahu tubuh kita bagian mana yang sensitif, mengerti? Kenapa berbeda? Karena di situ kita perlu mengenal lebih dalam, kita perlu proses, kita waktu bertahun-tahun untuk akhirnya bisa. Seks itu sebagai sebuah komunikasi dan anugerah Tuhan yang disakralkan hanya untuk pasangan kita, dan pembicaraan itu tidak keluar dari tempat kita. Seks adalah communication, dan di mana di situ anak-anak Tuhan yang dihasilkan dari cinta dan kedekatan dan keintiman yang levelnya tubuh nggak usah bicara. Itu sesuatu yang indah yang Tuhan anugerahkan. Kalau tidak buat apa Tuhan menciptakan seluruh anggota tubuh kita dengan rangsangan-rangsangan yang nikmat. Itu didesain Tuhan, bukan kejatuhan dosa. Teman-teman, kita terlalu overprotective. Jangan bicara. Saya udah cerita kan. Kalau saya sama ciuman sama Cimel, saya di depan anak gitu. Anak yang hihihi, tapi senyumnya bahagia gitu ya. Kalau dulu waktu masih kecil, lagi dong Pak. Coba Pak, wih kayak nonton Disney langsung. Kenapa? Saya tahu saya sayang mama. Saya cuma cium mama kamu, gak cium yang lain ya. Saya cium mama kamu dan dia tahu papanya. Cium mendekap mamanya dengan erat. Saya juga dekap mereka dengan erat. Saudara-saudara, kita terlalu overprotective. Padahal mau kayak apa nggak bisa, ya. Saya dulu marah sama adik ipar saya, karena adik ipar saya ngomong sama anak saya, kamu pernah lihat pocong nggak? Nggak pernah. Pocong itu apa? Boneka lucu gitu. Oh mau lihat, dilihatin, teriak semua anak saya. Wah, habis itu saya jadi repot. Setiap malam saya harus ke toilet nganterin. Itu berapa hari, kurang ajar. Saya omelin tuh adik ipar saya. Ya, saya omel ini karena saya jadi rusak, saya jadi repot bangun-bangun ke toilet.
Akhirnya saya ajak dia nonton bioskop. Ternyata ada iklan pocong juga gitu ya saudara-saudara. Jadi maafkan adik ipar saya ya. Ya. Lihat, wah pocong Pak. Udah tahu mengidentifikasi kalau udah Pak itu makhluk apa begitu ya. Nggak bisa karena itu sudah di sekitar kita. Apalagi di zaman yang seperti ini. Kita nggak bisa overprotective. Tapi bagaimana kita menemani orang yang bergulat dengan realitas itu. Maka teman-teman yang datang kepada saya yang sedang bergulat, sedang ada pergumulan, apapun itu saya bilang, it's okay, ayo. Yang penting konstruktif bagaimana kita ngatasin itu. Itu udah terjadi sekarang, bagaimana hidupmu berubah. Ayo berjuang. Gimana kita ciptain sistem untuk lu bisa lebih baik. Ya. Itu jeritan saya. Gimana anak kita main handphone? Oh ya, handphone itu merusak otak anak. Oh, menurut teori ini anaknya bisa gini. Habis itu cuma dikasih gituan. Terus anak saya ke sekolah minggu tanpa handphone. Karena papanya tahu itu merusak anak, semuanya pakai handphonean. Tersiksa anak saya. Pak, handphonenya kapan? Aku sayang kamu anakku, tapi aku mau handphone, semua udah pakai handphone. Kita nggak diajarkan satu sistem bagaimana kita bareng-bareng didik anak. Gimana caranya anak kita dialihkan yang lain. Kita sebagai as a community membantu orang berjuang di dalam hidup yang real. Kita nggak ada itu. Christianity practice is too shallow. Terlalu dangkal. Ngomongnya itu aja, klise-klise itu aja. Mati masuk dosa, surga, mati berdosa, percaya Yesus masuk surga. Itu penting saudara, itu penting. Saya tidak mengatakan itu tidak penting. Tetapi mereka perlu dalam lagi. Bagaimana itu terkait dengan hidupku, dengan perceraian keluargaku, dengan putusnya cintaku, dengan kehancuran ekonomi keluargaku. Bagaimana aku memaknai kasih Yesus. Dengan bagaimana aku udah berusaha kerja keras tetapi aku percaya Yesus sayang aku. Tapi bagaimana aku bergulat untuk hidupku lebih baik. Lihat saudara-saudara, ini jeritan di luar sana. Ya. Dan antagonis terhadap sains. Sains itu berdasarkan logika manusia. Emang waktu belajar teologi gak pakai otak? Gak pakai logik? Gak pakai bahasa? Ya. Apakah semua sains buruk? Tidak. Maka itu saya ketika mengajar Sing Study, saya coba belajar tentang neuroscience. Bagaimana kekristenan berhadapan dengan neuroscience. Bagaimana itu teman-teman. Ya. Dan eksklusif. Dan apa? Unfriendly to those who doubt. Kita gak diberikan tempat. Ketika di gereja kadang-kadang kita di dalam permasalahan kita ragu. Kenapa gue ngalamin ini? Tuhan ada nggak? Oh nggak boleh loh ya. Itu artinya kamu tidak beriman. Kamu harus bersyukur. Akhirnya jadi sakit jiwa semua. Padahal sedih. Oh terima kasih Tuhan. Itu gila. Sakit. Bahkan ketika keluarganya nggak ada. Syukurilah kematian anakmu. Kalau diperkosa. Nggak ada ruang untuk ragu dan menangis. Dan bertanya, Tuhan apakah engkau mencintai aku? Bukankah itu banyak dari kita mengalami? Kita selalu ada momen, walaupun kita udah percaya Yesus mati buat dosa kita. Tapi selalu ada momen ketika kita mengalami kesulitan. Kita, Tuhan, di mana engkau? Bahkan Yesus ketika di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti kita tidak memberikan ruang buat Yesus pun menjerit. Kita tidak memberikan ruang untuk itu. Itu jeritan mereka. Tapi teman-teman yang di Sing udah lama udah tahu ya. Kita berikan ruang. Beberapa tahun lalu ada teman kita yang sejak kecil Kristen, pelayanan. Beberapa tahun lalu dia berdiri di sini. Di dalam kondisi dia masih seorang ateis. Dan dia berkata, aku seorang ateis. Aku bergumul. Aku pengen percaya Tuhan. Tapi aku belum berjumpa dengan Tuhan. 2-3 tahun kemudian, pribadi ini berjumpa dengan Tuhan. Kita beri ruang untuk doubt, untuk keraguan. Tapi kadang gereja tidak memberikan ruang. Saudara, mereka punya spiritualitas apa? Orang-orang Ances mulai percaya kepada social, environmental issue adalah sesuatu yang penting. Kebersihan alam. Ya. Ada yang sekarang mulai nggak buang botol nggak boleh sembarangan gitu ya. Dibersih dulu, nggak boleh ada. Ada juga yang mulai nggak makan meat. Ya, karena lihat binatang itu ada animal rights di sana. Mereka mulai concern kepada dunia ini, bumi ini akan hancur. Mereka percaya sebetulnya God, existence of God percaya, mayoritas percaya. Dan mereka terbuka terhadap spiritual experience. Tetapi keterbukaan mereka itu tidak dibatasi satu tembok gereja. Jangankan tembok gereja, Ances itu bahkan terbuka untuk spirituality yang lain. Yang bukan Kristen.
Mereka mau lihat, bener nggak sih yang dikatain pendetaku? Bener nggak? Enggak kayak gitu. Maka celaka ketika saya hamba Tuhan, saya cuma bilang itu salah, itu salah. Ketika saya tidak pernah melihat dan bener nggak itu kayak gitu. Saya suka sekali ketika pendeta Timotius memimpin question and answer. Dan ketika ditanya bagaimana dengan pandangan lain. Kalau teman-teman perhatikan pendeta Timotius itu, oh kita nggak perlu ngomongin itu, kita ngomongin pendapat kita seperti ini begini. Dan itu bagi saya bijak sangat. Karena tidak mau juga menyakiti yang lain. Dia hanya menceritakan ini yang ku percaya, yang indah, yang ku yakini, dan itu sesuatu yang indah. Tidak judgmental daripada ngomong itu salah. Ternyata nggak yang seperti kamu bilang, lu nggak pernah baca, lu nggak pernah belajar, lu nggak pernah tanya. Teman-teman, ini sesuatu yang penting teman-teman ya. Langsung selanjutnya, mereka tuh relational not institutional. Saya belum baca buku ini ya 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu di gereja ini saya bubarin, nggak usah selamatin ulang tahun. Ngapain? Lu suruh datang hari ini, bulan ini yang berulang tahun, Deborah, Holly, lu nggak kenal. Suruh maju pajang di depan, selamat ulang tahun, happy birthday. Saya tanya, lu nyaman gak di gitu? Gak nyaman, gila, gue gak kenal. Saya juga gak mau besuk waktu itu, kenapa? Kamu mau tak besukin gak? Janganlah kok, jangan ke rumahku gitu. Di kafe aja nongkrong gitu kan. Teman-teman, kita udah lama gak besuk. Kita udah lama gak nyelamatin. Tapi saya ingat tahun lalu ada teman pria. Karena waktu itu temen komselnya gak bisa nyelamatin ulang tahun temennya. Dia bawa kue ulang tahun ke temennya yang cowok. Dan dia berdua di depan pagar gitu. Menyelamatin dan mendoakan berdua. Itu kalau Anda foto bisa salah arah itu tafsirnya. Tapi temen cowoknya bilang apa? Thank you ya. Belum pernah ada seumur hidup gua ada orang bawain kue di rumahku. Relational bukan institusional. Sekarang dunia tahu, maka mereka berusaha relasional tapi yang diinstitusionalkan. Baca kan email Bapak Johan, oh, ternyata dari orang yang jualan gitu ya. Padahal gak kenal saya aja manggil-manggil nama saya. Bapak Johan, gimana kabar Anda? Tapi tetap gak enak, karena diinstitusionalin. Gereja perlu relational. Dan mereka hate being manipulated. Maka saya waktu itu bareng sama teman-teman, nggak usah bikin acara, udah terlalu banyak acara. Kita jangan bikin acara supaya orang datang. Itu manipulasi. Ayo kita bikin acara, nanti kita lapor. Acara kita diikuti 500 orang. Berhasil. Modelmu. Lu pakai manusia jiwa-jiwa untuk mengisi acara. Acara itu buat manusia, bukan manusia buat acara. Kalau acara itu gagal. Tapi ada 2-3 orang yang jadi lebih dekat, bagi saya acara itu berhasil. Tanya teman-teman leaders di tempat ini. Kita orientednya itu kegiatan. Ya. Maka jangan ngajak-ngajak temenmu. Oh hari ini bangku-bangku masih kosong. Deborah besok 3 orang. Ngapain lu? Bukan petugas-petugas yang jual MLM. No. Tapi Deborah pulang. Kalau ada temenmu yang butuh temen, temenin dia. Nggak perlu diajak ke gereja. Saya yakin kalau dia punya teman yang baik di gereja ini, pasti ya kamu gereja mana? Kamu minggu ke gereja nggak bisa ketemu, boleh dong ikut-ikut. Kalaupun kamu ngajak, mau nggak ikut aku, habis itu kita nongkrong. Nggak akan sulit. Maka saya beberapa tahun lalu ngomong sama teman-teman, jangan ajak orang ke gereja kita. Jangan ajak ke gereja ini. Kalau kamu ajak orang-orang ke gereja dan di tempat ini kamu cuekin, akan kesulitan gereja-gereja yang lebih baik lagi untuk ngajak mereka. Mengerti? Jangan ajak. Jangan ajak. Mampukah kita melayani, menyambut? Teman-teman, inilah kenyataan dan important of friendship. Kita institusional, kita kegiatan, kita bikin acara. No, mereka butuh personal. Relasi kedekatan. Jadi kita tidak membawa orang ke dalam gereja, tapi gereja yang pergi ke kafe-kafe, ke rumah-rumah, bahkan di trotoar. Di situ ada gereja. Waktu saya kuliah, saya belum jadi hamba Tuhan. Kerjaan saya nemenin orang patah hati. Waktu itu duitnya nggak banyak, nggak bisa kafe. Adanya warung kopi,
Kalau di Surabaya itu di pinggirnya di jalan-jalan raya pada malam jam 11 itu pada buka itu. Kadang pakai sepeda motor. Saya duduk di trotoar, teman-teman saya nangis, dia cerita, dia diputus cinta dan segala macamnya. Di situ saya menghadirkan apa? Kasih Kristus kepada dia. Saudara yang sedang kecewa, rumahnya udah ditutup, saya duduk di depan trotoar rumahnya, kita duduk, dia cerita bagaimana mama papanya sakit. Di situ gereja. Bukan membawa mereka ke dalam, tapi gereja keluar ke setiap rumah, ke setiap sudut, ke tempat-tempat yang gelap untuk menyatakan kasih Tuhan. Dan ternyata apa? Orang Ances mengatakan they don't see church as a place of meaningful community. Mereka tidak melihat tempat gereja sebagai tempat yang meaningful. Bahkan ada seorang penulis yang mengatakan apa? Banyak orang itu suka ketawa dengan lepas. Di kafe, di luar mereka tertawa dengan lepas. Mereka lega, mereka ngakak. Tapi begitu di gereja udah ada template. Serius, kudus, ada halunya. Senyumnya nggak boleh terlalu berlebihan. Pada zaman abad tertentu, senyum terlalu berlebihan itu dianggap dosa. Ada, ya, nggak boleh. Tapi di tempat luar sana mereka bisa tertawa. Tertawa. Banyak orang sekarang butuh tertawa. Kenapa? Karena hidup terlalu berat. Dan tangisan lagi tidak bisa mewakili kesedihan. Kesedihan yang paling puncak diwakili dengan apa? Tawa. Karena tangisan lagi gak kuat. Seperti apa? Seperti kebahagiaan yang paling puncak diwakili dengan tangis. Kesedihan yang paling puncak diwakili dengan tertawa. Banyak orang-orang tertawa. Dan kadang-kadang ketika saya bertawa, mendengar tertawa mereka, saya ingin menangis. Karena begitu sakitnya hidup mereka. Begitu sakitnya. Dan mereka udah mungkin berkali-kali menangis dan mereka tidak kuat lagi. Dan saya cuma bisa menemani mereka di dalam tawa yang pedih. Tawa yang sedikit lagi gila. Teman-teman, banyak orang butuh kasih Tuhan di luar sana. Banyak orang butuh kasih Tuhan. Dan saudara dan saya harus pergi. Pergi. Di setiap tempat. Di setiap temanmu. Yang membutuhkan kasih Tuhan. Seorang penulis mengatakan. Banyak orang-orang yang tidak bergereja itu tidak mencari gereja. Mereka mencari perjumpaan dengan Tuhan. Dan sekalipun mereka tidak mencari Tuhan secara langsung. Mayoritas mereka mencari pengalaman. Akan esensi. Siapa itu Tuhan? Yaitu love. God is love. Mungkin mereka nggak ngomong nyari Tuhan, tapi pasti orang-orang yang di dalam berduka, di dalam kesulitan mereka cari apa? Love. Dicintai, mencintai. Karena ketika mereka terluka di dalam kehidupan itu, mereka terluka oleh orang-orang yang mereka cintai. Mereka dilukai oleh orang-orang mereka yang mencintai mereka. Maka mereka bergumul dengan yang namanya cinta. Dan cinta itu adalah Allah sendiri. Maka Caputo bagus sekali mengatakan, orang yang terus berjuang mencinta dialah orang beragama. Tetapi orang yang beragama tetapi dia berhenti mencinta, dia bukanlah orang-orang yang beragama, saudara-saudara. Tapi akhirnya gereja menjadi kosong. Mengapa? Mengapa satu-satunya alasan gereja pada kosong? Karena gereja, pemimpin-pemimpin gereja hanya menyukai model gereja. Mereka nggak suka jiwa-jiwa, mereka cinta gerejanya, model gerejanya. Mereka nggak cinta jiwa-jiwa. Teman-teman, saya bersyukur buat teman-teman leader yang bertahun-tahun membangun bersama dengan saya di tempat ini. Saya bersyukur karena ternyata komunitas kita lebih banyak jemaatnya daripada yang datang. Kelompok kecil kita isinya lebih banyak karena banyak teman-teman yang tidak punya komunitas tempat lain boleh bergabung tanpa harus ke gereja kita. Saya bersuka cita. Saya bersuka cita. Kalau mereka nggak nyaman di gereja, jangan paksa mereka ke gereja. Kalau mereka nyamannya cuma nongkrong-nongkrong, kita komsel di rumahnya siapa, mereka ngomong, cerita, mereka bilang, aku nggak mau ke gereja. It's okay, biarin. Kenapa? Karena mereka nggak bisa lari dari kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu kamu dan saya, dan kamu ada bareng buat mereka. Amin. Di sini kita tidak melihat kerja Tuhan hanya di dalam gereja. Kerja Tuhan sungguhlah luar biasa, teman-teman.
Dan yang mereka butuhkan adalah embodied love. Ya. Saya akan mengajak kita mengerti bagaimana harus melayani, berani belajar kritis, menerima kritik. Gereja harus berani menerima kritik. Mengapa? Karena teman-teman, kritik unchurched tadilah yang membantu kita untuk bisa belajar dan berubah. Gereja harus berubah. Yang kedua, harus relational dan personal. Relational, nggak boleh cuma mengadakan acara-acara. No, itu dosa. Tapi bagaimana berelasi? Teman-teman kalau tahu beberapa anak, sorry aku nggak bisa ikut ini. Karena papaku lagi datang. Papaku nggak percaya. Pergi. Jangan ikut acara ini. Pergi temenin papamu. Karena itu lebih penting. Karena itu kamu sedang melayani papamu. Teman-teman. Sincere. Not faking. Jangan berpura-pura. Ketika kamu jatuh, jujur aja kamu jatuh. Ketika kamu lemah, jujur kamu lemah. Dan setelah itu ayo kita berjuang bersama-sama. Jangan. Dan stop manipulation. Menggunakan relasi untuk kamu mereka bisa datang gereja. Stop. Tanya para leader, saya selalu bilang gini, kalau kamu di kelompok kecil, jangan ya, kamu mancing-mancing orang bersaksi. Siapa yang bersaksi? Ayo bersaksi. Ya udah nggak ada yang bersaksi, ya udah saya dulu. Supaya apa? Ketika kamu mengorbankan dirimu, banyak orang mengorbankan dirinya. Itu manipulation. Kalau kamu memang mau bersaksi, bersaksilah dan percaya kamu mau jadi berkat buat mereka. Kalau mereka belum mau sharing tentang hidupnya, it's okay. Kasih waktu, nggak harus sharing. Karena itu sebuah kebaikan kita memberi ruang buat orang lain. Ya, teman-teman. Dan yang terakhir, embodied love. Dan ayat yang kita baca tadi, kasih ditandai dengan apa? Allah sendiri, firman Allah sendiri yang apa? Yang menjadi manusia bertubuh yang hadir di dunia ini secara bertubuh untuk bisa menyentuh, untuk bisa mengasihi, untuk bisa memeluk, untuk bisa mencium, untuk bisa dilukai. Dan itu adalah Kristus Yesus dengan tubuhnya. Ketika dia embodied love, tubuh itu harus terkoyak-koyak. Teman-teman tahu yang ikut kelompok kecil, para leader kita. Beberapa mereka harus mengorbankan waktu membesarkan anak. Mereka harus mengorbankan waktu bersama dengan pasangan mereka. Ada yang pasangan baru. Mereka harus mengorbankan waktu. Kadang-kadang mereka habis waktunya. Dan kadang-kadang mereka juga perlu rehat. Ya, tapi saya melihat mereka tetap ada bareng sama kita. Artinya apa? Mereka mau sacrifice. Ketika kita punya tubuh ini terbatas. Tubuh ini bisa capek, bisa sakit, bisa lelah. Tapi ketika Yesus punya tubuh, dia punya tubuh yang terbatas. Tapi dia mau berikan buat orang lain. Dia berikan orang lain untuk dirasakan. Dan gereja adalah tubuh Kristus. Sekarang tubuh Kristus sudah ke surga. Sekarang Anda dan saya tubuh itu. Dan kiranya tubuh itu boleh dirasakan orang di sekitar kita. Teman-teman, saya sudah 5 tahun di gereja Puri yang berusia 30 tahun. Ternyata lama. Dan saya waktu melihat video tayangan ulang tahun gereja kita, itu ada yang sekolah minggu sekarang udah mau nikah. Saya lihat 10 tahun lagi siapa yang mati ya? Saya dulu 5 tahun lagi masih jomblo-jomblo, belum punya pacar. Pergumulannya adalah siapa yang kawin duluan. Ya sekarang ada jomblo-jomblo yang baru. Jomblo selanjutnya. Next jomblo gitu ya. Yang belum punya pacar. Pergumulan siapa yang nikah sebelum. Saya bayangin nanti 2 tahun 3 tahun lagi mulai punya anak. Dan apa itu gereja? Ketika nanti kita saling menguburkan. Dan kita saling menghantar. Seorang yang lain. Tubuh sahabat-sahabat kita. Di dalam air mata kebahagiaan. Air mata sukacita. Bahwa kita pernah bergandengan tangan. Kita pernah bertumbuh bersama. Kita pernah mungkin saling terluka. Tetapi kita saling menyembuhkan. Belum tentu saya duluan. Saya sekarang lagi jaga kesehatan. Gitu ya. Belum tentu saya duluan. Saya bayangkan itu indah. Indah banget. Itu gereja. Ketika hadir. Teman-teman, hari ini banyak orang terluka. Banyak orang menangis. Banyak orang tertawa. Maukah teman-teman dan saya pergi buat gereja ini kosong? Maksudnya jangan besok nggak datang ya. Kosong artinya pergi ke kafe-kafe, ke rumah temenmu, ke sekolah, ke tempat kerja.
Untuk mereka boleh nyicipin tubuh Kristus. Cinta Kristus. Kamu dan saya. Amin. Sekalipun mereka gak datang di tempat ini, kita sudah hadir di dalam kehidupan mereka. Mari kita pujikan sebuah pujian. Saya minta worship leader berdiri bersama dengan saya. Lagu lama. Ya. Email protes terus sama saya, istri saya, kenapa kok lagunya jadul terus. Tapi ya, hari ini saya kombinasi dengan satu lagu yang baru. Tapi lagu jadul ini bagus banget, saudara-saudara. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari menuju ke langit. Namun apa? Namun Engkau ada di sana. Apalagi saudara-saudara? Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun apa? Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mengapa saya memilih lagu ini? Justru lagu ini menghasilkan keyakinan di saya. Unchurched. Kalau kamu mau lari ke ujung dunia pun, kamu mau menjauh dari Tuhan sampai ujung bumi, kamu mau mendaki langit yang paling tinggi, kamu gak bisa lari dari kasih Tuhan. Maka saya tidak khawatir dengan teman-teman yang tidak mau bergereja. Karena kasih Tuhan tidak perlu gereja fisik untuk bisa menjamah kamu. Amin. Tuhan bisa hadir di sana, di dalam tempat-tempat yang tergelap, di dalam kehancuran yang paling hancur, ketika bahkan teman-teman kamu di gereja tidak bisa hadir. Tuhan hadir di sana dan memberikan kasih-Nya dengan besar, karena Tuhan adalah Tuhan yang mencari yang terima. Tapi ketika saya mengajak Anda menyanyikan ini, kemanakah kamu dapat pergi? Tapi Tuhan juga mau Anda dan saya yang pergi ke tempat-tempat itu. Tempat gelap bukan tempatnya. Tempat gelap adalah hati sesama kita yang sedang kebingungan, ketakutan, tidak punya jalan. Dan mungkin kita bisa datang bukan sebagai orang yang sok tahu tentang kebenaran, bukan sebagai orang yang sok ngerti tentang firman, tapi sebagai orang yang sama-sama tahu di tempat gelap itu bergumul bersama-sama dan berdoa, berteriak. Kasih Tuhan dinyatakan. Amin. Saya percaya saudara di jamaah Tuhan hari ini, dan kita boleh menjadi berkat. Engkau Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari kita ambil waktu sejenak. Teman-teman, bersyukur buat kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita buka hati kita. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan kekurangan kita, bahkan kehancuran kita. Ketika kita masih hancur hari ini,
Berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan kasihnya lebih besar dari kehancuran kita. Kasihnya lebih besar dari kesepian kita. Kasihnya lebih besar. Dan kemanapun kita pergi, kita tidak bisa lari dari kasihnya. Karena kasihnya tidak terbatas dengan tembok gereja ini. Kasihnya melampaui ruang dan waktu. Tetapi juga Tuhan punya tubuhnya, yaitu dan saudara dan saya. Kalau selama ini konsen kita hanya hidup kita, buat apa cari kekayaan? Setelah kaya kamu mau apa? Apakah membuat hidupmu lebih bahagia? Saudara-saudara, cobalah hadir buat orang lain. Dan ketika orang lain itu merasakan cinta Tuhan di dalam hidupmu, saya percaya kebahagiaan yang kamu miliki tidak bisa dibayar dengan kesuksesan besar yang kamu miliki. Bahkan orang-orang itu bisa merasakan cinta Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Mari kita menghadap Tuhan. Tuhan bersyukur buat hari ini. Bersyukur buat teman-teman yang datang. Kami bersyukur hari ini juga banyak teman-teman di tempat ini yang sudah lama tidak bergereja. Tapi hari ini mereka juga boleh melihat. Mereka pernah merasakan bagaimana di luar gereja. Mereka tahu pergumulannya ketika sendirian. Buatlah mereka jadi berkat untuk orang-orang di luar sana yang juga bersama dengan mereka. Mereka boleh menjadi berkat, menjadi teman tubuh yang hadir. Embodied love boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Buat kami yang ada di gereja bertahun-tahun, supaya kami sadar Tuhan, supaya kami bertobat. Kalau kamu datang ke gereja hanya berdoa untuk kekayaan, kesuksesan, keluarga kami lebih baik, bisnis kami lancar, bantu kami untuk menyadari isi hati Tuhan, bahwa Tuhan tidak hanya membuat kami kaya untuk kami kaya, tapi Tuhan mau menggunakan kekayaan kami, talenta, bakat kami, setiap hal yang kami miliki untuk menyatakan cinta Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang berjuang di dalam Komsel, setiap anggota, semua leader. Biarlah Tuhan memberkati semua teman-teman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus